Baik, kita berlanjut kepada materi. Sebelumnya kita akan menghafalkan doa yang berkaitan dengan pembacaan doa yang dilaksanakan di sholat. Ketika kita sholat, ini dibaca ketika kita sujud, di dalam sujud. Kita awali dulu dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir li dhanbi Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir li dhanbi. Nah, ini doa ketika dibacanya saat kita sedang sujud setelah pembacaan tasbih di dalam sujud. Tasbih di dalam sujud adalah kalimat Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tambahi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tambahin doanya Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfir li dhanbi. Yang artinya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku. Zalim, menzalimi diri, artinya kita bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kesalahan-kesalahan yang Allah larang kita kerjakan, yang Allah tidak boleh kita laksanakan. Seperti apa? Maling, tak boleh sama Allah. Kita kerja. Ngomongin gosip, sama Allah. Tak boleh sama Allah. Selingkuh. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Jangan sampai. Dulu mah ada begini, ada kebiasaan. Kalau istri lagi ngandung, ini suami pusing. Ini ada ceko. Jadi nak kamu. Astagfirullah. Jangan. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik. Temenin ya, kalau istri kita lagi
sholawat, bacaan apa Al-Quran ya, bacaan Al-Quran biar dia lahir nanti mudah hafal Al-Quran, masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sayyidina itu sholawat akan mendengar tuh si cabang bayi yang di dalam itu, masya Allah. Insya Allah keluarnya akan mudah. Amin. Soleh-soleha. Amin. Alhamdulillah yang sedang mengandung sekarang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Amin. Amin ya Allah. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala menzalimi diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada pengampunan terhadap dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosaku. Jadi kita merasa bahwa kita sehari-hari banyak kezaliman yang telah kita perbuat, maka di saat kita sholat, di saat kita bersujud, bacalah doa ini. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku aja lah dzulman kabiran katsiran, kezaliman yang besar, kasiran banyak yang telah kita perbuat, besar banyak. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Masya Allah, di saat kita bersujud mengaku kita banyak dosa, banyak kezaliman yang telah kita perbuat, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sedang sujud, merendahkan diri hati kita diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sudah begitu, Allah akan mengampuni kita. Bahkan ketika kita banyak mengaku banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kita mengaku, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam kehidupan kita Allah akan jaga dia. Salat di waktunya, salat ada. Si imam qadha, si makmum ada. Nah, itu diberjamaahkan. Nah, itu termasuk khilaful aula ya. Nyalahi keutamaan. Jadi sebaiknya jangan sampai melaksanakan seperti itu ya. Si imamnya sholat qadha, si makmumnya sholat ada. Qadha apa? Ya, terserah. Qadha zuhur kan, si makmumnya ada, adanya ada zuhur kah, atau adanya ada asar. Ini sampai begitu ya. Wa'asuh, atau sebaliknya berarti si imam sholat ada, si makmum sholat qadha. Itu khilaful aula, nyalahi keutamaan. Atau wafardun khopanapin, sholat fardu di belakang sholat sunnah. Berarti si imamnya sholat sunnah, si makmumnya sholat fardu. Suka ada tuh kan yang biasa suka ketinggalan sholat berjamaah di awal waktu.
biasanya di tengah-tengah waktu. Bagus lagi sholat sunnah itu si imam yang mau dijadiin imam kita kan ditepok, ikut aja kita sholat fardu. Nah, si imam sholat qobliyah misalnya, ya, suka ditepok kan? Nah, itu hilaful aula. Si imam yang sholat qobliyah, sholat ba'diyah tuh, si makmum itu sholat ada, sholat fardu maksudnya, ya, sholat fardu itu hilaful aula. Waksu dan sebaliknya, si imamnya sholat fardu, si makmum, insya Allah kalau sudah begitu Allah akan mengampuni kita. Bahkan ketika kita banyak mengaku banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kita mengaku kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam kehidupan kita Allah akan jaga. Amin. Tapi kita akan luluh ya kepada kebaikan, selalu dalam kebaikan, selalu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hafal doa ini. Hafal ini, jadi nanti akan diulang-ulang di dalam sholat kita. Ini ketika kita melaksanakan sholat dalam munfarid, ya, munfarid, sholat sendiri. Ayo tambahin. Banyak sekali kesunahan ya ketika kita melaksanakan sholatnya sholat sendiri. Banyak kesunahan yang kita lakukan. Ya, di antara ini sholat doa memohon ampun, mengaku kita banyak kezoliman yang telah kita perbuat, yang kecil yang besar kita akui, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syukur kita. Ustaz, kalau di jamaah bisa nggak? Boleh, tergantung si imamnya. Kalau cepat si imamnya nggak bisa kan? Tasbih 3 kali juga sudah kadang-kadang keburu ketinggalan si imamnya. Kita ini ya, ketinggalan kita ini. Karena cepat si imam. Nah, kalau berjamaah tergantung yang membawanya si imam. Ketika si imam lama di dalam sujudnya, kita sudah sampai 3 kali tasbih yang biasa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Nah, si imam masih sujud. Nah, kita tambahin Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah tambah hafal aja. Insyaallah. Ayo ini dibaca ya. Enggak salah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke materi selanjutnya, yaitu kemarin masih menjelaskan tentang sholat berjamaah ya. Nah, ada di dalam berjamaah yang termasuk khilaful aula.
Apa itu khilaful aula? Menyalahi keutamaan yang sebaiknya tidak dilaksanakan. Mana contohnya? Seperti ka'adain khalfa quburin. Salat ada di belakang kubur. Salat ada di belakang kubur. Salat ada itu salat di waktunya. Salat qadha itu salat di luar waktunya. Misalnya begini, si imam sholatnya qadha, si makmum sholatnya ada. Sholat di waktunya, sholat ada. Si imam qadha, si makmum ada. Nah, itu diberjamaahkan. Nah, itu termasuk khilaful indah amat ya. Coba kita bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba 1, 2, 3. Zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah tambah hafal aja. Insyaallah. Ayo dibaca ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, menginjak ke materi selanjutnya, yaitu kemarin masih menjelaskan tentang sholat berjamaah ya. Nah, ada di dalam berjamaah yang termasuk khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Menyalahi keutamaan yang sebaiknya tidak dilaksanakan. Si makmum itu sholat ada, sholat padu maksudnya ya, sholat padu itu khilaful aula. Waksu dan sebaliknya, si imamnya sholat padu, si makmumnya sholat sunat. Nah, itu yang pertama. Wa tarawihi khalfa witrin, sholat tarawih di belakang
sholat sunnah witir, itu pun hilaful aula. Si imamnya sholat witir, di belakang si makmum, si imamnya sholat taraweh, sholat witir, di belakang sholat witir. Si imamnya sholat witir, si makmum sholat taraweh. Ini berarti di bulan Ramadan kejadiannya nih ya. Waksu sebaliknya artinya si imam sholat witir, si makmumnya sholat taraweh. Itu khilaful aula. Wabil maktubati al-manzurati, dan di sholat yang dipadukan tapi yang dinazarkan. Nah, jadi menjadi sholat fardu karena dinazarkan. Nazar itu mengharapkan sesuatu ya terlaksana, tapi dengan janji dia akan melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya. Saja begini, Bang, nih saksikan kalau saya gul usaha ya, kalau saya gul misalnya ada usaha itu, saya nazar mau sholat 2 rakaat. Nah, itu pekerjaan yang ditangguhkan ketika si yang ditangguhkan itu terlaksana, maka nazar yang 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu menjadi fardu bati al-manzurati, dan di sholat yang dipadukan tapi yang dinazarkan. Nah, jadi menjadi sholat fardu karena dinazarkan. Nazar itu mengharapkan sesuatu ya terlaksana, tapi dengan janji dia akan melaksanakan sholat 2 rakaat misalnya. Saja begini, Bang, nih saksikan kalau saya gul usaha ya, kalau saya gul misalnya ada usaha itu, saya nazar mau sholat 2 rakaat. Nah, itu pekerjaan yang ditangguhkan ketika si yang ditangguhkan itu terlaksana, maka nazar yang 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu menjadi fardu. Wan nafilah, dan sholat sunnah. Nah, jadi sholat fardu yang dinazarkan di belakangnya sholat sunnah itu hilaful aula. Maka para tusannu pihima al jamaatu, maka tidak disunnahkan pihima di dalam 2 tadi, sholat fardu yang dinazarkan dan sholat sunnah itu tidak disunnahkan berjamaah. Tapi wala tukrahu, tidak dimakruhkan. Hadirnya bukan Allah Subhanahu wa taala, masalah berjamaah ini beberapa pendapat ya. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan karena berdasarkan hadis yang telah iktifaq ya, perawi hadis. Al-jama'atu afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, bisab'in wa isrina darajatan, dengan mengungguli 27 derajat. Artinya sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Hadirnya bukan Allah Subhanahu wa taala, masalah
berjamaah ini beberapa pendapat ya. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan karena berdasarkan hadis yang telah iktifaq ya, perawi hadis. Al-jama'atu afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri bisab'in wa isrina darajatan, dengan mengungguli 27 derajat. Artinya sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Mudah-mudahan nih ya jamaah pengajian malam Jumat sekarang bertambah berjamaah di mushola masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Qala Nawawi, berpendapat Imam Nawawi, wal ashu annaha fardu kifayah lil rijali. Jadi menurut Imam Nawawi di dalam qaul sahihnya annaha, bahwasanya salat berjamaah fardu kifayatin adalah hukumnya fardu kifayah lil rijali, bagi orang yang namanya laki-laki. Jadi fardu kifayah hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki ya, al-balighina, yang telah balik ya, bagi laki-laki yang telah balik. Nah, di sini harus tahu tandanya balik itu ada 3. Tandanya balik itu ada 3. Yang pertama, sudah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sudah mimpi basah, pernah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan walaupun masih umurnya 9 tahun. Yang ketiganya, sudah haid bagi perempuan walaupun masih umur 9 tahun. Nah, kalau sudah ada tanda 3 itu, maka itu termasuk sudah balik. Nah, untuk sholat berjamaah tadi menurut Imam Nawawi tadi ya, adalah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang sudah balik, al-ahrar, yang merdeka. Nah, ini kembali kepada zaman dulu ya. Kalau dulu ada orang yang merdeka, ada yang hamba sahaya. Hamba saya itu hamba yang boleh dijual belikan ya. Dijual belikan di rumah. Jadi istilahnya abid ya. Abid ini yang sudah balik, al-ahrar, yang merdeka. Nah, ini kembali kepada zaman dulu ya. Kalau dulu ada orang yang merdeka, ada yang hamba sahaya. Hamba saya itu hamba yang boleh dijual belikan ya. Dijual belikan di rumah. Jadi istilahnya abid ya. Abid itu dulu bisa dijual belikan ketika ya berbuat kebaikan society itu. Nah, dia memerdekakan abidnya, membebaskan dari hak jual beli dulu ya, haram. Al-muqimina, terus mukim artinya ditinggal di satu tempat, gak kemana-mana dia.
bermukim di satu tempat. Fil mu'addati faqat, di dalam sholat yang diadain faqat hanya. Bihaisu yadharuha syi'aruha, dengan sekira zahir syiarnya sholat berjamaah di mahali iqamatiha, di tempat yang dia laksanakan sholat berjamaah. Tuh, jadi Imam Nawawi dalam asohnya, kaul asohnya, bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang sudah balik dan sudah yang merdeka, bukan abid artinya, ya, yang bermukim di tempat kampung itu di dalam sholat yang dia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dengan sekira-kira zohir syiarnya sholat berjamaah di tempat yang diadain sholat berjamaah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi, wakila annaha fardu ain. Menurut satu pendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Siapa yang menghukumi fardu ain sholat berjamaah itu? Wahwa madhabu Ahmad Hanbal. Yang menghukumi sholat berjamaah hukumnya fardu ain adalah termasuk fardu ain sholat berjamaah itu, ya. Kalau tidak diberjamaahkan dapat dosa dia, ya, karena hukumnya fardu ain. Wakila syartun nisyati sholat, menurut satu pendapat menjadi syarat sah sholat. Kalau tidak berjamaahkan tidak sah sholatnya. Ini menurut satu pendapat. Walai ta'kadu an-nadba lin-nisa'i ta'adhu rijali. Sholat berjamaah tidak termasuk hukumnya sunnah muakkad bagi wanita. Ta'adhu rijali, di sunnah muakkadnya bagi laki-laki. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah ada istilah nih. Ya. Jadi pertemuan kita, materi kita dicukupkan sekian. Sekali lagi, masalah berjamaah ini adalah berbeda pendapat, ya. Yang pendapat pertama adalah hukumnya sunnah muakkad. Siapa ini? Adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua adalah fardu kifayah menurut kaulnya Imam Nawawi yang tertera dalam kitab Qaul As-Sohnya Imam Nawawi adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang sudah balik, yang merdeka, yang mukim di salah satu tempat yang dilaksanakan sholat berjamaah. Yang selanjutnya adalah fardu ain. Ini madhabnya Imam Hambali. Menurut satu pendapat juga termasuk salah satu syarat daripada syarat sah sholat. Baik, sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.